Fauzi dengan NPM 214134148. Dalam hal ini saya akan melakukan praktek pembelajaran kelas tangkap yang dilaksanakan di SD swasta Tunas Bangsa di Jalan Sampir Jawa Timur, di Jalan Makmur, Desa Sampir Jawa Timur. Dalam hal ini saya mengambil dua kelas yang akan saya jadikan satu dengan model 221, yaitu di kelas 3 dan kelas 4. Di kelas 3 dengan materi IPA, yaitu benda padat, cair, dan gas. Di kelas 4 saya mengambil mata pelajaran IPS dengan materi kerjasama. Sekian perkenalan diri tentang saya. Selamat menyaksikan video praktek saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang IPA. Mata pelajaran IPA materi tentang wujud benda padat, cair, dan gas itu untuk kelas 3. Lupa, kenapa kami digabung dengan anak kelas 4? Ya, karena guru kelas 3-nya sedang ada halangan atau sedang berhalangan, tidak bisa hadir ke sekolah. Nah, untuk kelas 4, materi yang kita ajarkan nanti yaitu tentang kerjasama. Mata pelajaran apa, Pak? Mata pelajaran IPS. Nah, sebelum lanjut kita ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Sebelum belajar kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelasnya, Bapak persilakan. Nah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa untuk jalannya ke pembelajaran. Hari ini Bapak mau tanya, apakah kalian semua sudah sarapan pagi? Sudah? Ini sudah belum? Sudah belum? Nah, kalau belum nanti ketika istirahat kita makan ya untuk mengisi perut pada saat belum sarapan pagi. Nah, untuk kelas 3 ini Bapak berikan buku LKS untuk kalian mengamati atau menganalisis apa itu benda padat, wujud benda, dan sifatnya. Nanti akan Bapak tanya. Kemudian carilah 3 contoh benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian tulis di kertas lembar. Nanti kalian presentasikan atau kalian simpulkan apa benda-benda itu. Bisa? Oke. Untuk kelas 4, materi kalian itu tentang kerjasama, yaitu mata pelajaran IPS. Jadi coba kalian cari atau kalian ingat di sekitar kita, di sekitar sekolah, hal apa yang pernah kita lakukan untuk kerjasama? Apa aja itu? Yang sering kita lakukan kerjasama di sekolah apa aja? Gotong royong, terus apa lagi? Kerja bakti. Lagi yang pernah kita lakukan di sekolah? Apa? Kerja kelompok, senam termasuk kerjasama. Apa lagi? Satu lagi. Membersihkan ke kelas. Nah, jadi coba kalian catat materi mengenai bekerja sama dalam keberagaman. Kalian catat, kemudian nanti kalian analisis atau kalian amati dan kalian gabungkan dengan materi kita pada pagi hari ini dengan lingkungan sekitar. Contohnya tadi kan sudah disebutkan, kita sudah gotong royong, kerja bakti, bersihkan kelas, bahkan senam termasuk ya, karena kita kerjasama di lapangan. Jadi coba tugas kalian tulis tentang materi keberagaman, bekerja sama dalam keberagaman, ditulis. Kemudian nanti Bapak tanya satu orang, apa yang hasil kalian tuliskan itu? Bisa? Nah, sebelum menulis, badan kelas 4, badan anak kelas 4 harus tegak. Kalau menulis itu tegak badannya, kelas 3 badannya harus tegak. Sudah?
Ada juga yang tulis kerjasama. Coba Bapak tanya dulu di kelas 4, siapa yang bisa menyimpulkan apa itu kerjasama? Coba Fatin, apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan sejak manusia berinteraksi dengan bersama. Contoh, membersihkan ruangan kelas, membersihkan taman sekolah, merapikan perpustakaan sekolah. Nah benar, kerjasama itu dilakukan antara individu dengan kelompok. Jadi kalau kami berdua orang gimana Kak? Kalau berdua orang itu termasuk kerjasama, karena dia individu dengan individu. Kan berkelompok tuh ada 2 orang, bisa. Nah, jadi kalau kerjasama itu di lingkungan tempat tinggal kita itu bisa jadi gotong royong yang dilakukan setiap hari Minggu oleh bapak-bapak. Kan pernah lihat nggak? Nah, gotong royong itu dilakukan agar yang pertama sesuai dengan tujuannya. Kalau gotong royong tujuannya adalah apa? Bersih, lingkungan bersih kan. Jadi gotong royong itu tujuannya untuk hasil yang sama dengan tujuan yang sama. Jadi itu gotong royong. Nah, kalau gotong royong itu biasanya dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Dia dijadwalkan kapan mulainya dan kapan siapnya. Jadi semua gotong royong itu harus dibicarakan dengan kelompok. Sampai sini paham? Nah, untuk kelas 3 tadi kan Bapak suruh mencatat tentang benda gas, benda padat, cair dan gas. Coba di antara kalian bisa nggak menyimpulkan apa itu benda padat, cair dan gas? Iya Bulan. Oke, kemudian benda cairnya siapa yang bisa? Kamu, coba. Oke, nah kalau benda gas? Nah, oke, jadi Bapak jelaskan sedikit. Nah, perlu diperhatikan kalau benda padat itu seperti meja yang kalian gunakan. Dia wujudnya nyata dan ada dan keras. Nah, kalau sifat benda cair, ini benda cair. Kalau kalian mengisi benda cair, ini benda cair kan, air nggak di dalamnya. Kalian isi dengan 300 ml dengan botol yang sama, maka dia akan mengikuti bentuknya. Kalau misalnya botol kalian berbentuk beruang, air itu akan membentuk seperti beruang sesuai dengan tempatnya. Jadi air itu walaupun diisi kemanapun sesuai dengan isinya tidak berubah-ubah, volumenya tetap. Nah, beda dengan gas. Kalau gas, dia pernah melihat balon? Pernah? Nah, balon itu dia bisa berbentuk, ya kan? Ada berbentuk karakter dinosaurus, ikan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau gas itu dia berubah-ubah bahkan bisa nggak kita melihat bentuk gas kayak mana? Ada yang tahu bentuk gas kayak mana? Ada yang tahu? Gas itu tidak terlihat, makanya dia bisa berubah. Nah, hari ini ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Nah, kita cukupkan pembelajaran kita kali ini. Apabila Bapak dalam mengajar ada salah-salah kata dan penyampaian maupun sifat perilaku Bapak kepada kalian, Bapak mohon maaf. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.